Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Hadirin jamaah sekalian, jamaah tarekat Naqsabandiyah, jamaah Tuan Guru Ruhul Azam dimanapun berada. Sore hari ini alhamdulillah pesantren Ruhul Azam kedatangan tamu yang sangat mulia, yang hari ini hadir di sebelah kiri kami, yaitu Tengku Muhammad Sa'ban Siregar. Beliau ini hadir ke Gayo Luas untuk menceritakan bagaimana dahsyatnya gambaran daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Selamat datang Ustaz di pesantren Ruhul Azam. Jadi saya ini Ustaz penasaran sama Ustaz. Penasarannya luar biasa. Penasarannya luar biasa nih kalau sama Ustaz. Jadi saya penasaran sama beliau ini, jumpanya sekali tapi rindunya setiap hari. Orang setiap hari jumpa tapi zuhnya nggak ada. Kadang-kadang begitu kita umat-umatnya. Tapi alhamdulillah melihat wajah beliau ini, jumpa selintas pandang ketika berada di pesantren Askari. Malam ini kami usahakan hadir di acara maulid dengan tema bahagia dengan sunnah. Apa rahasia hidup antum Ustaz? Kok bisa dirindukan oleh banyak orang? Mohon berbagilah untuk kami. Cuman maksudnya senang lihat orang senang lihat orang lain. Luar biasa. Senang lihat orang lain. Berarti kalau kita lihat ini jamaah, kata kuncinya senang orang bahagia. Terutama orang-orang alim, habib, zuriyah Nabi, maka Allah akan mudahkan hati-hati umatnya untuk mencintai wajah beliau ini. Karena melihat ini nilainya besar. Satu hari pada masa Syekh Imam Riyad Islam menjadi musim orang doa saja tak diturun-turunkan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, seorang pemuda, dia datang ke majelis itu, dia angkat tangan, dia berdoa. Apa katanya dalam bihaqqa fi rasi inzilil baqar. Langsung seketika itu orang pada yang bertanya, anak muda, kau kata-kata kau dalam bihaqqa fi rasi inzilil baqar, dengan hak yang ada di dalam kepalamu turunkan hujan ya Allah. Lantas hujan putih. Memang ada apa di kepalamu? Kata kepala ada dua mata, dan dua mata ini pernah melihat wajah Allah. Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami minta kepada Allah, dengan empat mata ini pernah melihat orang saleh wajah Allah. Ya Allah, dengan lima itu Allah langsung senang melihat orang saleh. Makanya tadi malam kita hujan Ustaz. Acara tadi malam kita gampang hujan. Karena melihat wajah orang soleh itu bisa nurun hujan. Ini bahaya juga nih. Kalau minta supaya jangan hujan, nggak bisa pakai wajah orang soleh kayak gitu. Jadi saat tadi malam kita ngambil tema bahagia dengan sunnah. Jadi Ustaz ceritakan tadi malam yang pertama saya lihat itu surah. Saya mau sedikit lebih dekat nih Ustaz, tentang yang tiga ini secara singkatnya. Ya. tentang sunnah Nabi itu yang tiga ini Ustaz. Bagaimana tuh Ustaz?
balik nih saya. sirahnya Nabi itu begitu. Balik kok saya nih. Berat nih kayaknya. Kayaknya harus banyak pembenahan untuk bisa bahagia dengan sunnah. Karena gini Ustaz, banyak orang bilang bahagia dengan sunnah, tapi nggak bahagia dengan jalan hidup Nabi. Karena kita lihat kan, ini jamaah nih, sirah itu kan amalan-amalan Nabi. Kalau kita ucapkan bahagia dengan sunnah, harusnya kita bahagianya berada di jalan Nabi. Laparnya Nabi, perjuangan Nabi, jihadnya Nabi. Bukan yang lain-lain saya. Kayaknya jauh saya ini kan. Kayaknya harus doa dari Ustaz saya ini bisa bahagia Kita dengan masih sunnah. jauh, kita mau berjuang, coba-coba mau dekat, masih mau dekat. Masih berencana pun mau dekat. Pertama surah, yang kedua sirah saya. Sirah. Yang ketiga kan Lalu sehari Nabi itu punya selesai. Yang itu hampir hilang di tengah-tengah. Kadang-kadang seorang istri tak risau melihat akhlak suami, tak sholat. Kadang seorang suami tak risau melihat istri. Kadang seorang orang tua tak risau melihat anak-anak sholat. Kadang orang tua tidak risau melihat anak tidak belajar agama. Anaknya punya kehebatan, bayar pagi, tapi tak sholat dia relax saja, tidak boleh risau. Ada bahkan Nabi sirah sirah Nabi bukan hanya semua umat sampai disebutkan. Nabi katakan kalau sekiranya kaki Nabi berwarna merah maka seluruh kota Madinah Mekah merah. Tidak ada satu lorong yang tidak dijalani Nabi untuk menyampaikan agama kepada manusia. Ya ayyuhan nas la ilaha illallah, hai manusia, katakan yakin bahwa tidak Tuhan selain Allah, hanya Allah Rabb kita. Katakan itu, yakin itu. Kau akan selamat. Risau Nabi. Tapi pengen jangan ada satu sampai bayi yang terakhir di alam ini lahir di alam ini terakhir, bayi terakhir lahir dia pun bertahun kepada Sarirah. Kita tidak punya kerisauan. Kita anak punya pesantren, antum punya pesantren, banyak orang punya pesantren. Kadang mohon maaf, kita kadang lupa punya sifat risau dengan santri. Santri macamnya laksana, kita nggak ada kerisauan. Ada orang begitu. Kita nggak risau dia ada. Yang dia bilang ya. bayarnya. Yang penting murid senang. Dia kok nggak punya kerisauan, ada santri tak sholat, santri tak tutup aurat, santri bahkan kadang melakukan kemaksiatan. Kalau tidak ada kerisauan, Memang jadi risau ini sunnah Nabi yang besar. Memang kalau lihat sekarang Ustaz, seringkali kontak santri hanya ketika di lingkungan pesantren. Ketika dia keluar dari gerbang pesantren, kadang-kadang kita mikir juga, mau tegur bapaknya marah, nggak ditegur anak kita. Dari waktu kita hidup ini kadang-kadang cuma nggak sedasar Nabi. Jadi sholat kita yang kita perjuangkan bukan hanya sekedar kita sholat, tapi bagaimana sifat-sifat sholat ini kita bawa keluar sholat. Kita ini sholat dalam keadaan berwudu. Bagaimana di luar sholat kita wudu? Mau kerja ke wudu, mau dinas wudu, mau nyangkol wudu. Sehingga satu hari Al-Imam Ali karamallahu wajhah ketika beliau duduk dengan para sahabat, lagi sedang asyik bincang-bincang di masjid, tiba-tiba Sayyidina Ali karamallahu wajhah keluar dari majelis perkumpulan dengan para sahabat. Lagi ngomong-ngomong saja, siapa yang ada di depan? Setelah nggak lama balik Sayyidina Ali. Pas badan wudu itulah dicabut Allah. Jadi kita bawa sifat sholat, bukan hanya kita bawa dalam sholat, tapi kita bawa keluar sholat. Kita dalam sholat kan zikir. Mana ada orang dalam sholat menceritakan orang lain? Mana ada orang dalam sholat melakukan kemaksiatan? Yang juga di luar sholat kita diganti sebagaimana yang digantikan Allah apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ma khalaqta hadha subhanaka faqila ada. Jadi kita dalam salat diperintahkan zikir. Memang salat kan berzikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li salat itu zikir. Maka kita setelah selesai dari salat itu kita upayakan bagaimana juga kita dalam salat kita merendahkan diri kepada Allah. Bagaimana juga sampai rendahnya, sampai sesuatu yang paling mulia dalam diri kita
jasad kita, jidat kita, kening kita letakkan di tempat yang terendah. Kita rendahkan diri di hadapan Allah. Di luar sholat pun kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Luar biasa jemaah. Ini kalau cerita sama beliau nih nggak ada habisnya nih. Cuman saya mau kasih pertanyaan Ustaz, hampir akhir. Belum terakhir, hampir. hampir akhir pertanyaannya Ustaz. Tadi malam kita buat acara Maulid. Ustaz. Dengan budaya kita di sini Ustaz, pesantren ini wali-wali itu bawa makanan dari rumah tuh Ustaz. Jadi kita tadi malam itu Wali santri. wali santri. Wali Allah. Wali Allah pun termasuk di dalam. Karena 40 orang kumpul ada satu wali Allah. Insya Allah antum lah datang tadi malam di sini kan. Mudah-mudahan. Jadi Soalnya Anda pikir tadi memang antum lihat para wali-wali Allah. Para wali Allah itu datangan, gitu ya? Bawa makanan hidangan gitu. matanya masih belum sampai ke situ bukanya. Jadi bagaimana pandangan Ustaz? Karena kan sekarang banyak bertebaran ya jangan kayak gitulah, mubazir gitu kan. Makanan terlalu banyak mubazir tuh. Kalau dibawa ke masjid kan bisa dimenit lah. Nah, satu kotak. Cuman kalau bagi saya Ustaz, bagi saya nih, kenapa kita terapkan ini? Nah, seperti ini saya mau berpikir supaya orang yang datang tuh semua senang gitu. Dengan ke Maulid Nabi belum tentu sih orang datang, kalau kita orang tua datang kan dengar ceramah. Tapi anak-anak datang, ini santri-santri datang belum tentu senangnya karena ceramah tuh tak. Mau karena ada makanan lagi. Jadi gimana nih Ustaz pandangan tentang membawa makanan untuk menghadapi berkorban untuk acara Maulid Nabi Muhammad? Ya kalau bisa dibanyakkan terus, kurang banyak itu. Kok kurang banyak Ustaz? Kita undang sebanyak-banyak sebesar-besarnya. Mungkin ini kan perkara yang mulia, di urusan yang mahal, urusan yang agung. Masa kita nggak mau ambil bagian dalam urusan ini? Mana ada urusan di dunia yang gratis kan? Semua itu dipandang oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jangankan satu bungkus, satu suap kita berikan kepada orang lain, bisa jadi jalan surga dia. Satu suap. Apalagi satu bungkus, 3 bungkus, cuman kita manage dengan baik sehingga tidak terjadi kita perhitungkan berapa yang hadir teman, sehingga kita informasikan masyarakat yang pengen bawa ya mungkin kita hitung sehingga tidak terjadi. Bagus lah. Semangat lu ada. Jadi kalau bisa nanti lebih banyak lagi. Bukan hanya yang hadir itu tingkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Senang hati saya Ustaz. Karena kadang-kadang jadi pertanyaan juga, Sapani itu ahli bid'ah itu kata orang. Mau buat maulid besar-besar. Masih kurang besar itu. Masih Kalau kurang besar. bisa kita Allah lebih Akbar. besarkan lagi. Insyaallah jemaah. Kuatkan. Tahun depan harus Orang semua kalau hadir nih. kita mau syiar Nabi kok. Harus semua hadir nih jemaah tarekat tahun depan. Orang yang bukan yang tarekat kita juga. miliki, yang kita miliki Nabi Allah sebutkan dalam hadisku. Laulaka ya Muhammad bakhalaqal arsh. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, alam ini tak kuciptakan. Apalagi cuman gaji kita, penghasilan kita, kendaraan mobil rumah kita, alam ini tak ada. Jangankan kita, alamnya tak ada kalau bukan karena Rasulullah. Kenapa kalau kita habiskan diri kita, bahkan nyawa kita untuk Rasulullah? Kita masih cuma 1, 2, 3 bungkus kita antar orang sudah ribut. Pernah kita dengar kisah sahabat, jangankan 1, 2 bungkus, nyawa dia korbankan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Berarti Satu kita hari masih kurang Ustaz. ketika terjadi perang Uhud. Ini perang Uhud kan pernah terjadi di kota Madinah. Uhud ini cinta betul sama Nabi. Sampai pernah satu hari bukit Uhud itu gempa. Nabi pas datang naik ke bukit Uhud, gempa terjadi. Kata Nabi, ya Jabal, alaikan Nabi, sekarang yang ada di atasmu seorang utusan Allah. Langsung bumi itu diam. Kalau ketika itu Nabi bersama, inna hadzal jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Ini gunung adalah gunung yang kami cinta kepadanya dan dia itu pun cinta kepada kita. Sehingga ahli syiar, ahli sejarah, kalau mereka menyebutkan dalam kitab mereka tentang Jabal Uhud, mereka kasih titel di gunung Uhud. Apa itu? Radhiyallahu ta'ala. Jabal Uhud radhiyallahu ta'ala. Kenapa mereka kasih titel Jabal Uhud, gunung Uhud? Karena sesuatu yang dicintai Nabi pasti mendapatkan keridhaan. Pernah terjadi perang di Bukit Uhud. Nabi lagi melihat kondisi pasukan, tiba-tiba ada sebuah anak panah menghantam pas ke arah wajah Rasulullah. Disebutkan dalam kitab Jauharul Nafis. Ada seorang sahabat tidak jauh di samping Nabi, melihat ada anak panah meluncur pas ke wajah Rasulullah. Subhanallah, dia tanpa pikir panjang, dia tangkis anak panah yang mengarah ke wajah Nabi. Bukan dia tangkis dengan anak tangkis. Bukan antum punya sana, antum tembak anak panah itu. Enggak, dia tangkis dengan wajahnya.
anak-anak panah pangkis dengan wajahnya. Ketika itu disebutkan dalam itu kitab, anak panah itu menghantam bola mata seorang sahabat namanya Qatadah radhiyallahu taala an, sehingga bola matanya keluar. Disebutkan dalam itu tadi tergantung di pipi bersama lemak-lemak. Bola mata bergantung di pipi bersama lemak-lemak. Dia datangi Rasulullah, "Kaifa hadza ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasul?" Kata Nabi, "Wa in aradta, kalau kau ingin kembalikan matamu akan kembali seperti sedia kala, tapi kalau kau ingin kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Itu sahabat katakan, "Ya Rasulullah, kalau memang kau ridho, kembalikanlah mataku ya Rasulullah." Nabi ambil itu bola mata yang berada di pipi Qatadah bersama lemak-lemak, dimasukkan ke dalam mata Sayyidina Qatadah. Kemudian Nabi doa, "Allahumma qi Qatadah kama wajha nabik waj'alha ahsanu aini." Ya Allah, pelihara ini mata Qatadah sebagaimana dia memelihara wajah Nabimu, dan jadikan itu sebagus-bagus mata. Disebutkan dalam itu kitab, setelah kejadian itu Sayyidina Qatadah radhiyallahu ta'ala tidak pernah kena penyakit mata sampai ke wafat. Takbir. Allah. Terakhir, Ustaz. Pesan nasihat untuk saya, Ustaz. Itu udah banyak kali tadi. Itu saya dulu. Itu saya tadi tuh kurang lebih. Astagfirullah. Kalau antum cocoknya ngasih nasihat bukan Jangan, Ustaz. Kata Nabi, kalau berjumpa seorang muslim dengan muslim lainnya, kalau minta nasihat, kayaknya itu wajib, Ustaz. apa yang nasihat? Semuanya udah sempurna, malah yang awal itu masa Allahu Akbar, yang maha sempurna hanya milik Allah. Kita ini sempurna, badan gemuk ini sempurna, marah malaikat aja. Istiqomah Istiqomah dalam prinsip, dan ingat pesan Al-Imam Al-Ghazali disebutkan oleh Al-Imam Zaid bin Ibrahim di sini dalam kitab beliau Al-Manhaj Nabawi, luruslah kau dalam melakukan segala sesuatu yang hak. Jangan kau lihat kanan dan kiri. Ketika berada dalam kebenaran, dalam yang lurus, akan datang satu orang yang cinta kepadamu. Tapi ingat, kata Imam Syafi'i, akan datang 10 orang yang membenci. Dan kau terus lurus, yang hak adalah hak, batil adalah batil. Kelak akan datang 10 orang yang cinta kepadamu. Tapi ingat, kata Imam Syafi'i, akan datang 100 orang yang membenci. Terus kau berada dalam yang hak, nanti akan datang 100 orang yang cinta kepadamu. Tapi ingat, akan datang 1000 orang yang membenci. Kalau kau cari ketika itu ridho Allah, kau tetap di dalam yang hak. Tapi kalau kau cari ridho manusia karena berharap takut ada orang yang membenci dirimu, kata Imam Syafi'i, ketika itu Allah berlepas tangan. Jadi nasihat saya bagi sudah kita semua, istiqomah aja. Selama itu hak, mari kita jalan bersama, saling bergandeng tangan, asah, asih dan asuh. Insyaallah kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Terima kasih jemaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau melihat beliau ini surah, sirah dan sarirah itu rasanya sama Nabi tak jumpa, melihat beliau sepertinya ada waris yang masih bisa kita membuat ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa memuliakan ulama dan utusan-utusan para nabi serta istiqomah di jalan kebenaran, dan mari saling membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak ada orang hebat, yang ada orang yang mau berlapang dada untuk saling membantu dalam agama, saling menyatakan kekurangan dan saling menutupi aib. Insya Allah di akhirat aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesantren? Jangan lupa mohon doa dan perjuangan Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam Mamba'ul Tuwanikam Kota Pematang Siantar. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita bantu. Mudah-mudahan pesantren beliau berkembang karena beliau ini pesantren dibuat di wilayah Siantar, Sumatera Utara. Enggak seperti kita di Aceh, kawan pakat semua muslim, yang dilihat kanan kiri muslim semua. Mungkin kalau pesantren Ustaz ini jalan ke sana ada macam-macam lah yang dilihat. Pemandangannya indah-indah lah. Tapi bagi kita semua, ya jangan risaukan pandangan, yang penting keistiqomahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.